Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Merdeka. Gantung Jokowi. 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 Serahkan Jokowi kepada polisi, serahkan. Hei, jangan didorong, kasih aja udah. Hei, kasih Jokowinya. Mana katanya polisi sekarang kepada rakyat? Gimana sekarang? Udah kasih. Mana sekarang yang namanya? Hidup mama. Hidup mama. Hei, Massa yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Melawan memulai aksi dengan melakukan long march dari Tugu Maputo yang menjadi perbatasan kota Solo. Di sepanjang jalan yang dilalui, mereka menyanyikan lagu-lagu yang membakar semangat serta yel-yel. Massa yang terdiri dari mahasiswa sejumlah kampus di Solo seperti Universitas 11 Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Organisasi Mahasiswa PMII, GMNI, dan lain-lain, memulai aksi dengan berjalan kaki hingga akhirnya tiba di depan gedung DPRD Solo pada sekitar pukul 4:30 sore. Mereka bergantian melakukan orasi meneriakkan tuntutan mereka, yaitu adili rezim Jokowi, kecam represivitas aparat, serta selamatkan demokrasi Indonesia. yang sudah bergabung dan mengikuti jejak kecurangan Jokowi. Ingat, rakyat sudah cinta, rakyat tidak bisa dibohongi. Untuk itu, saya akan terus menuntut dan kepada Tito Karnavian yang sedang menjabat menjadi menteri pada saat ini. Jangan seenaknya menunjuk pemimpin-pemimpin daerah. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Akan balik lebih keras. Hanya di Timur Tengah, tapi Indonesia hari ini merasakan dampaknya yang lebih besar. Bagaimana kita bicara persoalan ekonomi? Ketika hari ini terjadi perang besar-besaran di Timur Tengah, efek berkelanjutan akan terjadi di negara-negara bagian Asia secara keseluruhan. Maka berdampak langsung terhadap masyarakat. Kami perlu menegaskan, teman-teman aksi tolong rapat. Mari kita sama-sama rapatkan barisan. Mari kita sama-sama rapatkan barisan. Dan perlu menegaskan bahwa bapak-bapak kepolisian hari ini adalah bagian daripada instrumen negara yang menjaga, mengayomi dan melindungi segenap warga negara. Kami hadir di sini bagaimana untuk memperjuangkan kemanusiaan.
Maka perlu saya tegaskan sekali lagi untuk bapak-bapak kepolisian, tuntutan kami sederhana, bahwa negara hari ini memperjelas ruang politik internasional bagaimana untuk mengeluarkan diri dan menyatakan independen dari BOP harus keluar. Saya hitung sampai 3. Besi ini tolong diangkat, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, besi ini tolong diangkat. Kita jaga irama. Ini mau mereka berbuka puasa. Tolong ambil dulu. Bapak-bapak kepolisian, hari ini problem kemanusiaan kami batal. Di aksi ini pun juga kami siap. Kalau persoalan kemanusiaan, bapak-bapak kepolisian, kalian digaji tuh oleh uang negara, yang diberikan langsung oleh rakyat. Jangan coba-coba mengintimidasi rakyat dengan jual-jual kalian. Saya tekankan sekali lagi, jangan coba-coba. Bapak-bapak kepolisian, kami hadir di sini hanya menyampaikan aspirasi kami. Mobil 2 langkah maju ke depan, kalau bisa tabrak aja pakai itu. Sorong, rapat. Kalau tidak ini pagar dibuka, besok kami datang lebih besar dan boikot ke Dubes Amerika. Setelah itu kami boikot istana negara karena menganggap bahwa masyarakat hari ini tidak mampu menyampaikan aspirasi di depan publik. Maju rapat pagar, kasih bibir mobil rapat pagar. Baik, sahabat-sahabat tenang dulu. Bapak-bapak kepolisian, sekali lagi siapapun yang bertanggung jawab hari ini atas pagar-pagar ini, kami meminta agar kemudian dibuka pagar-pagarnya. Bapak-bapak, mohon izin bapak-bapak, Pak Buam, apa dicoba pagarnya dibuka karena hari ini PBPMI harus tetap melakukan aksi simbolik memboikot kantor Kedubes Amerika Serikat. Sahabat-sahabat, bukan aja sahabat-sahabat kalau gitu. Tarik, 1, 2, maju sahabat-sahabat, bongkar. Bongkar aja itu sahabat-sahabat. Buka pagarnya. Mobil akan menunjukkan mobil. Sahabat-sahabat tetap satu komando, sahabat-sahabat. Buka pagarnya. Dan kita akan masuk untuk kemudian melakukan boikot terhadap kantor Kedubes Amerika Serikat. Kantor Kedubes Nasional, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat langsung boikot. Kawas panduk sahabat-sahabat. Saudara-saudara sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan membahas sebuah berita besar yang sedang mengguncang panggung politik Indonesia. Judulnya saja sudah terlihat membuat kita terpana bahwa Prabowo akhirnya terpaksa melepas Gibran. DPR dan MPR telah memutuskan tujuan Jack gagal sepenuhnya. Saya akan memaparkan ini secara utuh, mendalam dan menyeluruh. Anggaplah semua yang saya sampaikan di sini adalah kenyataan yang sedang berlangsung. Saya akan memaparkan dari awal hingga akhir, selapis demi selapis, agar kita semua memahami betapa besarnya peristiwa yang sedang terjadi ini. Mari kita mulai dari hulu. Siapa yang tidak tahu bahwa Gibran Raka Buming Raka kini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahan yang berjalan saat ini. Namun sejak awal, kehadiran Gibran di posisi Wakil Presiden itu sudah menuai kontroversi yang luar biasa besar. Mengapa? Karena jalan menuju kursi nomor 2 itu tidaklah mulus, tidaklah bersih, dan tidaklah tanpa celah. Ingat, syarat untuk menjadi Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah berusia minimal 40 tahun. Saat pemilihan umum berlangsung, Gibran belum memenuhi syarat usia tersebut. Lalu bagaimana ia bisa maju? Jawabannya adalah melalui sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sangat kontroversial. Putusan MK nomor 90/PU dan seterusnya tahun 2023 yang secara khusus memberikan pengecualian syarat usia bagi calon yang pernah menjabat sebagai kepala daerah.
Dan yang menjadi ketua MK saat itu adalah Anwar Usman, adalah paman sendiri dari Gibran, yaitu suami dari saudara kandung Ibu Iriana atau istri Jokowi, ayah Gibran. Demikianlah jalan terbuka secara instan bagi Gibran untuk maju. Sejak saat itu, banyak pihak yang menilai bahwa kursi wakil presiden itu didapat melalui jalan yang penuh ketidakberesan. Setelah terpilih dan menjabat, Gibran tidak serta-merta mendapatkan ketenangan. Sejumlah pihak mulai melancarkan upaya agar ia ditinjau kembali kedudukannya. Yang paling menonjol adalah Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh senior militer, termasuk mantan wakil presiden Tri Sutrisno, sebanyak 330 perwira TNI menandatangani petisi yang mendesak DPR dan MPR untuk memulai proses pemakzulan terhadap Gibran. Mereka beralasan bahwa pencalonan Gibran melanggar norma konstitusi dan bahwa putusan MK yang meloloskan dirinya merupakan keputusan yang bermasalah, penuh benturan kepentingan, dan tidak etis. Selain itu, masa jabatan Gibran sebagai wali kota Surakarta hanya sekitar 2 tahun, dipandang terlalu singkat untuk melayani di posisi setingkat wakil presiden. Muncul pula dugaan-dugaan terkait perilaku dan kualifikasi lainnya yang makin memperkuat alasan-alasan para pemohon tersebut. Petisi itu diterima secara resmi oleh DPR pada tanggal 4 Juni 2025. Namun sejak saat itu hingga berbulan-bulan lamanya, DPR belum menggelar sidang resmi maupun mengambil langkah lanjutnya yang nyata. DPR kemudian seakan menahan diri, seakan ragu, seakan takut melangkah lebih jauh. Banyak yang menduga bahwa keenggangan DPR itu bersumber dari satu hal, kekuatan terhadap pengaruh mantan Presiden Jokowi alias ayah kandung dari Gibran. Selama itu Prabowo pun menyatakan bahwa hal-hal semacam itu berada di luar wewenang sebagai presiden, bahwa presiden tidak bisa begitu saja mencopot wakil presiden, dan bahwa semuanya harus mengikuti jalur konstitusional melalui DPR, melalui Mahkamah Konstitusi, dan kemudian juga melalui MPR. Namun tekanan terus mengalir tanpa henti. Suara-suara yang meminta peninjauan kembali kedudukan Gibran makin lama makin keras, makin meluas, dan makin tidak bisa diabaikan begitu saja. Di dalam tubuh pemerintah sendiri, tanda-tanda merenggangnya hubungan antara Prabowo dan Gibran mulai terlihat jelas. Pada sidang kabinet tanggal 20 Juli 2026, misalnya terjadi sesuatu yang sangat mencolok. Gibran tidak lagi duduk di sebelah presiden, sebagaimana kebiasaan wakil presiden, melainkan dipindahkan ke barisan para menteri. Prabowo tampak menyendiri di tengah ruangan, menyampaikan pidato panjang lebar tanpa menyebut peran Gibran. Perubahan posisi duduk itu bukan sekedar perubahan tata letak kursi, itu adalah bahasa politik yang sangat keras. Bahasa politik yang sangat keras dalam hal ini yang menyiratkan perubahan posisi, perubahan kedudukan, dan perubahan dukungan. Dan kini, pada akhir Juli 2026, datanglah perkembangan yang menjadi puncak dari segala proses yang berjalan selama ini. DPR dan MPR akhirnya mengambil keputusan. Tekanan yang datang dari berbagai penjuru, dari para purnawirawan, dari kalangan masyarakat luas, dari tuntutan agar konstitusi ditegakkan dengan benar, akhirnya membuat DPR dan MPR tidak bisa lagi berdiam diri. Mereka memutuskan untuk melangkah maju, dan konsekuensinya Prabowo Subianto pun akhirnya tidak punya pilihan lain selain melepaskan Gibran. Bukan karena ia menghendakinya, melainkan karena ia terpaksa, karena arusnya sudah terlalu kuat, karena landasannya sudah runtuh, karena dukungannya yang semula diandalkan ternyata tidak cukup kuat untuk menahan gelombang yang datang. Disinilah letak makna kalimat Jack gagal total. Jack yang merujuk pada Jokowi atau yang kerap disapa Jack oleh rekan-rekannya sejak masa mudanya memiliki tujuan besar, memastikan bahwa pengaruh politiknya tetap berlanjut setelah masa jabatan presidennya berakhir melalui putra sulungnya sendiri, melalui Gibran. Rencana sederhana namun ambisius, Gibran menjadi wakil presiden lalu kelak menggantikan Prabowo sebagai presiden, sehingga kekuasaan tetap berada dalam lingkaran keluarga. Itulah peta jalan yang disusun. Itulah harapan yang diletakkan di pundak Gibran. Namun, apa yang terjadi sekarang? Rencana itu runtuh. Gibran harus dilepaskan. DPR dan MPR memutuskan bahwa proses yang meloloskan dirinya bermasalah, bahwa dasar kedudukannya tidak cukup kuat untuk berdiri tegak, bahwa tuntutan para purnawirawan dan masyarakat luas tidak bisa diabaikan begitu saja. Maka langkah yang diambil
DPR dan MPR itu bagaikan sebuah keputusan akhir yang memecahkan segala harapan yang diletakkan Jack. Tujuan besar itu gagal, rencana jangka panjang pun itu kandas. Mari saya jelaskan kembali secara mendalam bagaimana proses pemanggilan wakil presiden itu berjalan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, agar kita semua paham betapa rumit dan beratnya langkah yang akhirnya diambil ini. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa wakil presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan prosedurnya harus diajukan oleh DPR. Diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dan kemudian diputuskan pemberhentiannya oleh MPR. Presiden tidak berwenang mencopot wakil presiden secara sepihak. Wakil presiden dipilih bersama-sama dengan presiden oleh rakyat dan hanya dapat dihentikan melalui mekanisme konstitusional yang ketat. Maka ketika DPR dan MPR akhirnya mengambil keputusan tersebut, itu berarti mereka telah menilai bahwa dasar pencalonan Gibran sejak awal memang memiliki cacat konstitusional yang tidak dapat diperbaiki lagi. Bahwa putusan MK nomor 90 yang meloloskan dirinya ternyata tidak cukup kuat untuk menahan gugatan yang terus datang. Bahwa proses pemilihannya ternyata diwarnai benturan kepentingan yang sangat nyata, dan bahwa seluruh rangkaian peristiwa itu akhirnya membawa kita pada satu kesimpulan, yaitu kedudukan Gibran sebagai wakil presiden tidak dapat dipertahankan lagi. Selama berbulan-bulan, Prabowo berusaha menjaga keseimbangan. Ia masih membutuhkan dukungan Jokowi di satu sisi, namun di sisi lain tekanan untuk menertibkan Gibran terus mendesak dari segala arah. Prabowo sadar bahwa mempertahankan Gibran berarti terus-menerus menghadapi perdebatan, perlawanan, dan ketidakstabilan politik. Sementara melepaskan Gibran berarti kehilangan jembatan kekuasaan dan pengaruh Jokowi. Namun akhirnya, pertimbangan kepentingan negara dan stabilitas pemerintahan lebih berat daripada pertimbangan politik sesaat. Maka Prabowo pun terpaksa melepaskan, bukan karena ia ingin, melainkan karena ia harus. Karena tidak ada jalan lain yang terbuka lebar. Dan disinilah letak kegagalan Jack. Selama ini Jack menyusun strategi agar kekuasaannya terus berlanjut melalui jalur keluarga. Gibran menjadi wakil presiden itu adalah langkah pertama. Kelak menjadi presiden itu adalah langkah kedua. Dengan demikian, pengaruh Jack akan tetap bercokol di istana hingga bertahun-tahun ke depan. Namun kini langkah pertama itu sendiri ternyata tidak dapat dipertahankan. Gibran harus dilepaskan. Artinya, seluruh bangunan rencana yang dibangun Jack itu dari lantai dasarnya. Tidak ada lagi wakil presiden Gibran, maka tidak ada lagi jalan lurus menuju kursi presiden. Seluruh harapan yang diletakkan di pundak anak sulungnya itu kini harus ditarik kembali. Itulah makna kalimat tujuan Jack gagal sepenuhnya. Nah, teman-teman, demikian dulu penjelasan terkait video yang baru saja kita saksikan, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.